Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwwata illa billah Wa bisanadil muttasili ila mu'allifin sahibil kitab Syekhil imamil mufassir Jalaluddin Abdul Rahman Al-Muhallim Syekhil imam al-mufassir Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti Nafa'ana Allahu bihima wa bibarakatihima fid dini wa dunya wal akhirah wa alihima wa masyayikhina wa usulina wa amalina kafah wa ashabil kutubil ladzi qara'naha wa ibutuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Qala Allah ta'ala wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbika wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fi safarin, dari mana saja kau keluar ya menuju perjalananmu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkan mukamu ke arah masjidil haram. Jadi dari 4 penjuru dunia di mana orang Islam keluar melakukan perjalanan, apabila dia mau salat, hadapkan mukanya ke masjidil haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik, sesungguhnya yang demikian itu adalah kebenaran dari Tuhanmu. Nah, ini lal haqqu min rabbik, ya, sebuah kepastian dari Tuhanmu ini, karena memang dipersalahkan ketika awal perintah sholat menghadap Baitul Maqdis, kemudian dirubah menjadi menghadap Baitul Maqdis. Yang pernah saya katakan argumentasi bahwa kita itu walaupun menyembah, walaupun menghadap Ka'bah, tapi kita tidak menyembah Ka'bah, ya. Karena awalnya itu kita menghadap Baitul Maqdis, kemudian disuruh ya pindahkan hadapannya menghadap Baitul Haram. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah lalai dari apa yang kalian lakukan. Maju aja jangan. Ikhlas. Jatuh. Jakarta dari habis Jumatan udah hujan. Saya kemarin hujan. Nyampe di daerah sekitar sini
Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Bitta'i wal ya, dengan huruf ta dan huruf ya. Jadi amma ta'malun, amma ya'malun, yang kalian lakukan maupun yang mereka lakukan. Ini ada dua qiraah. Taqaddama mithluhu, dan telah yang lalu perumpamaannya. Wa qarrarahu, dan ayat ini diulang libayani tasawuf, menjelaskan sama hukumnya dan lain, dan ada aspek hukum. Ayat itu yang mengatakan ulang ini ya, apa itu pengulangan itu, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Ini kan ayat ini secara redaksional dan substansinya itu sama. Jadi pengulangan ayat ini dibayani tasawuf hukmin wa fi'l. Itu satu. Karena mau ditakkid, diulang ayat ini untuk menjadi takkid, ya, untuk menjadi penguat. Bi alla yakuna linnasi ay yahudi awil musyrikina alaikum hujjatun, agar supaya manusia, dalam hal ini orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin, tidak memiliki argumentasi lagi, tidak ada alasan lagi kenapa Muhammad dan pengikutnya itu merubah arah kiblatnya. Ai mujadalatun ala tawalli ila ghairihi, ya, yaitu perdebatan kenapa dirubah arah kiblat itu ke selain daripada Baitul Maqdis. Ai litan tapi mujadalatahum, agar bisa menolak perdebatan mereka terhadap kalian, min qaulil yahud, dari perkataan orang-orang Yahudi, yajhadu dinana, yang mereka itu menentang agama kita, wa yattabi'u qiblatana, tetapi mengikuti kiblat kita. Nah, ini yang dimaksud. Jadi waktu perintah untuk sholat menghadap Baitul Maqdis, pada saat itu ada kesamaan dong. Kesamaan sama-sama menghadap Baitul Maqdis. Orang Nasrani oleh Isa dan Syatron, ya. Ini kiblatnya. Jadi illal ladzi wal istisna'u muttasilun dan illa mailan. Wal makna la yakunu li ahadin alaikum kalamun ila kalami aulai. Maknanya tidak ada seorang di antara kepada perkataan yang sama dengan mereka. Fala takhshawhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Ai takhafu jidalahu fi tawalli ilaiha. Maknanya jangan takut dengan perdebatan mereka padahal, ya, perubahan menghadap Ka'bah itu kan. Wahsyawni, hendaklah kalian takut kepadaku, kata Allah. Bimtithali amri, dengan melaksanakan perintah. Nah, jadi jelas sekali bahwa ini menjadi dasar bahwa penolakan yang dituduhkan oleh Snowford-Brownnya ketika mereka mengatakan tidak ada bedanya orang Islam dengan agama-agama lain yang menyembah berhala, menyembah patung, karena orang Islam juga menghadap Ka'bah. Nah, jawabannya bukan. Orang Islam pertama itu tidak menghadap Ka'bah, tetapi menghadap Baitul Maqdis. Baru setelah 16-17 bulan baru disuruh berubah. Itu menunjukkan bahwa memang bukannya itu yang disembah kita. Kalau ada perjalanan
pertimbangan secara teologis untuk dirubah lagi menghadap kemana, maka orang Islam pun akan mengikuti perintahnya itu, bukan kepada objek yang diperintahkan. Ya, jadi beda. Kalau kita Ka'bah itu adalah objek dari perintah, ya, bukan yang menjadikan subjek yang disembah, itu beda. Tetapi kalau mereka menyembah patung, memang patungnya itu yang disembah. Kalau kita bukan menyembah Ka'bah, Ka'bah itu adalah objek dari perintah. Perintahnya itu untuk beribadah. Ya, jadi fala takhshaw, ya, fala takhshawhum wakhshawni, takutlah kalian kepadaku. Wali utimma ni'mati alaikum, wali utimma, agar aku bisa menyempurnakan. Atfun ala li'an la yakuna, liutimma atau pada li'an la yakuna. Ni'mati alaikum, nikmatku untuk kalian, bil hidayati ila ma'alimi dinikum, ya, dengan petunjuk kepada, ya, ma'alimi dinikum, ya, pengetahuan agama kalian. Wala'allakum tahtadun, dan niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Wala'allakum tahtaduna ilal haq, ya, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk, ya, untuk mencari kebenaran. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna, sebagaimana kami telah mengutus. Muta'alikun bi utimma, ini arsalna dikaitkan dengan kalimat wali utimma, ai itmaman ka itmamihim bi irsalana fikum, ya. Maknanya kesempurnaan terhadap, ya, kesempurnaan dengan kami mengutus kepada kalian rasulan minkum, seorang rasul dari kalian. Rasulan minkum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini rasulan minkum itu ay min anfusikum, dari jenis kalian. Tapi di dalam qiraat itu ada yang mengatakan, membacanya li anfasikum, bukan anfusikum, bukan dari jenis kalian, tapi min anfasikum, dari yang terbaik di antara kalian. Jadi secara anatomi tubuh Nabi Muhammad itu sama. Anatominya itu ada daging, ada tulang, ada darah, ada sumsum, ada rambut, ada selera, ada syahwat, gitu. Tetapi dia punya, ya, anatomi itu pada struktur biologisnya itu tidak sama, dalam pengertian itu yang terbaik. Sehingga Nabi itu kuat, ya, tidak makan berhari-hari tidak masalah. Kalau kita tidak makan, lemes, emosional dan lain sebagainya. Nah, Nabi Muhammad itu kuat. Nah, jadi kesempurnaan yang dimaksud itu ketika Allah mengutus seorang rasul di antara kalian, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaikum ayatina al-Qur'ana, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Wa yuzakkikum, yang mensucikan kalian, yutahhirukum minasyirki, mensucikan kalian dari syirik. Jadi agama Nabi Muhammad itu mengikuti, meluruskan agama yang sudah dibawa oleh
Nabi Isa yang sudah dibawa oleh Nabi Musa. Kenapa mesti diperbaharui? Bukan diperbaharui, tapi liutimma, untuk disempurnakan. Kenapa? Ada penyimpangan. Ya, sehingga wa yuzakkikum, disucikan kembali, dibersihkan kembali, ya, minasyirki, daripada kesyirikan. Ya, jadi tidak selain daripada ritual ibadah, tetapi yang terinti wa yuzakkikum anisyirki, ya, mensucikan dari syirik. Wa yu'allimukumul kitab al-Qur'an wal hikmah, dan dialah Muhammad yang mengajarkan kepada kalian Alkitab, yaitu kitab yang dimaksud dengan Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah, ma fihi minal ahkam, rahasia-rahasia daripada hukum, itu disebut dengan hikmah. Jadi kalau kita belajar syariat yang ada di dalam Al-Quran, dari mulai berwudu, sholat, zakat, puasa, haji, yang menyangkut tentang syariat, termasuk pernikahan dan lain sebagainya, kita mampu menangkap perintah itu, teks itu, kita diberi kemampuan memahami. Tetapi kita tidak diberikan hikmah, ma fihi minal ahkam, al-asrar minal ahkam, kita nggak diberi kemampuan memahami rahasia. Kenapa disuruh sholatnya itu jamnya jam-jam itu gitu. Nah, Nabi Muhammad oleh Allah disuruh mengajarkan. Kenapa? Sholatnya pagi, lagi enak-enak tidur, suruh bangun. Ya, jam-jam itu suruh bangun. Kenapa siang mesti, ya, pas zawal, ya, lewat setelah istiwa, waktu zawal suruh sholat. Kenapa asar? Kenapa maghrib? Kenapa maghrib? Nah, itu hikmahnya itu Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun mengajarkannya kepada ulama-ulama. Itu dalam At-Tib wal Hikmah, ada kitab namanya At-Tib wal Hikmah yang ditulis oleh pengarang kitab ini juga, Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Di situ dijelaskan ya, min hikmatul tasyri', hikmah-hikmah ketika Allah menetapkan satu syariat, ada rahasianya. Nah, ulama-ulama tafsir itu mampu menangkap. Ya, mungkin saya lihat, cuma saya lupa apakah di YouTube atau di televisi. Saya juga nggak paham itu televisinya yang mana, nggak ingat. Secara anatomis, ya, orang-orang ortopedi itu punya gerakan, yang gerakan itu untuk melenturkan tubuh, dan dia bisa memperlambat penuaan dan memberikan efek kesehatan, terhindar dari, ya, penyempitan darah, urat, dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan itu dengan cara diangkat, dipanjangkan, diluruskan, dia menjelaskan gitu, menjelaskan ini tarikannya itu, ini efeknya kemari, dijelasin gitu. Ada gerakan-gerakan ortopedis. Kemudian ketika saya sholat, saya tidak memikirkan diam gitu. Sholat subuh itu ternyata merasakan apa yang sehari sebelumnya saya lihat. Kenapa Nabi kalau sholat subuh itu tidak langsung panjang? Nabi itu, ya, sholat sunnah fajarnya itu pendek. Baru nanti setelah itu sholatnya panjang. Oh, ada warming up. Jadi ada semua mukaddimah, permulaan untuk menarik
urat-urat yang sekian jam, 6 sampai 8 jam itu dia beristirahat, cara narinya bisa begitu. Nah, kalau itu menjadi sebuah hikmah tasyri', hikmah disyariatkannya sholat, maka kita bisa mengatakan hazihil hikmah minas sholawat. Inilah hikmahnya orang yang sholat. Kalau dia sholatnya di awal waktu itu, maka sebenarnya dia akan mendapatkan bukan gugur kewajiban, bukan cuma sekedar hilang dosa, tetapi secara anatomis tubuhnya itu bersyukur, senang dipakai untuk sholat subuh itu. Yang dikatakan oleh dalam riwayat hadis itu, tubuh kita ini terdiri dari 360 suku yang bila kita memanfaatkannya dengan bertasbih bertahmid itu, maka itu menjadi rasa seperti kita bersedekah 1 tahun. Jadi kita sholat 2 rakaat di subuh, tubuh kita itu senang, sama saja kita bersedekah 1 tahun terhadap tubuh kita. Nah, itu namanya ilmu hikmah, bukan ilmu syariat. Kenapa mesti kita melakukan yang semacam itu? Kepala di bawah, kemudian kakinya dipegang ke atas, dilatih supaya tidak jatuh. Bahwa sebenarnya orang yang melakukan ruku, ya, orang yang melakukan sujud, kemudian tekukan kakinya itu didorong, sama dengan orang yang membalik kepalanya dan kakinya di atas. Hasilnya sama. Coba lakukan dulu, berdiri seperti itu, pegang, jangan nggak dipegang. Kalau udah tua mah kecengklak udah. Ya, bisa seleo. Kemudian sholatnya benar-benar tekukannya ngikutin aturan gitu. Subhanallah. Jadi ada syariat, ya, yang ada Alkitab, Al-Quran, tapi juga ada Al-Hikmah. Ya. Nabi yang mengajarkan kepada kalian Alkitab, Al-Quran, wal Hikmah dan Hikmah. Mafihi minal ahkam, ya, sesuatu yang ada di dalam ketetapan hukum. Maknanya rahasia. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan dialah Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada kalian sesuatu yang kalian sebelumnya belum tahu. Ya, banyak yang diajarkan oleh Nabi, sesuatu yang sebelumnya tidak tahu diajarkan. Dulu itu orang nggak ngerti bagaimana, ya, astronomi di dalam Islam itu dengan memahami bintang. Dulu nggak ada kompas, maka diajarkan bagaimana orang menggunakan bintang, dan bintang itu bisa menjadi petunjuk kemana dia pergi, dia bisa pulang. Diajarkan. Begitu juga, ya, hal-hal lain. Malam takunu ta'lamun, ya, yang kalian sebelumnya belum tahu, diajarkan. Fazkuruni bis salati wat tasbihi wa nahwihi. Fazkuruni, ingatlah aku, kata Allah, bis salati, dengan mengerjakan salat, wat tasbihi, membaca tasbih, mensucikan Allah, wa nahwihi, dan seumpamanya. Azkurkum, ya, ini jawab dari uzkur, azkur, ya, maka aku akan mengingat kalian. Kila maknahu, ya, ajazakum, maknanya adalah Allah memberikan balasan. Wa fil hadisi an Abdullah, adapun di dalam hadis, ya, riwayat Imam Abdullah, man zakaruna fi nafsihi zakatuhu fi nafsi. Barang siapa yang mengingat aku pada dirinya, zakatuhu fi nafsi, maka aku mengingat orang itu pada diri. Wa man zakaruna fi malain,
Barang siapa yang mengingatku di tempat yang terbuka, zakartuhu fi mala'i khairin min ya mala'i, dan aku akan menyebutnya di terbuka yang lebih bagus dari keterbukaan yang dilakukan oleh orang. Ada perkataan ulama yang menarik ya. Dia bilang, aku tahu kapan Tuhanku mengingatku. Kalimat itu ekstrim gitu loh. Kalau dia mengingat Allah, mudah kita untuk memahaminya karena itu bagian dari ikhtiar gitu. Tapi kalau dia mengatakan aku tahu kapan Tuhanku mengingatku, itu rada-rada sombong begitu. Tetapi sesungguhnya pada penjelasannya itu rasional gitu. Dia mengatakan Allah mengingatku ketika aku mengingatnya. Ya, fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku maka niscaya aku akan mengingat. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ya, fazkuruni, ingatlah aku, azkurkum, aku ingat kepada. Di dalam filsafat itu, filsafat dikatakan bahwa Allah ada ketika kita berpikir. Ketika kita berpikir tentang Tuhan, maka pada saat itu Tuhan itu ada. Kalau begitu, orang awam akan mengatakan dialektikanya itu bahwa ketika kita tidak berpikir tentang Tuhan, berarti Tuhan tidak ada. Gitu. Nah, itu adalah cacat filsafati. Tetapi kalau di dalam konsep Al-Quran itu bukan begitu. Ya, fazkuruni azkurkum. Kau ingat kepadaku, maka niscaya akan aku ingat kepadamu. Adapun eksistensinya, kita mau ingat atau tidak ingat, eksistensi Tuhan itu tetap ada. Berbeda dari Allah ada ketika kita berpikir, itu nggak sama. Logikanya itu tidak sama. Nah, oleh karena itu, ketika orang berpikir tentang keilmuan, itu bukan wilayah ketuhanan. Dalam filsafat itu, ketika seseorang memahami sebuah ilmu pengetahuan yang dahsyat, yang hebat, luar biasa, itu bukan wilayah ketuhanan. Tetapi kalau kita enggak, apa saja yang dihamparkan di muka bumi ini, gunung yang kita lihat, ya, atau lembah yang menakutkan yang kita lihat, kobaran api yang begitu besar kita lihat, yang membuat kita takut dan melahirkan sebuah ingatan kita kepada Sang Penciptanya, maka itu namanya zikir. Sehingga zikir itu wujudnya bukan cuma astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdi, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu zikir. Tetapi yang dimaksud dengan ingat kepadaku itu bukan cuma itu yang menghantarkan. Instrumennya bisa jadi kita melihat api. Instrumennya bisa jadi kita melihat gunung dengan begitu indahnya atau begitu sangat menakutkan. Kemudian melahirkan kepada sebuah kekaguman kepada Sang Penciptanya, maka itu yang namanya zikir. Maka aku akan ingat kepadamu. Ketika dia mengingatnya secara astronomis, maka tambahan ilmu astronominya tambah. Ketika dia mengingatnya dalam ekonomi, dunia ekonomi, maka ilmunya bertambah. Ya, jadi ingat bukan cuma sekedar zikir sebagaimana orang bertasbih, bertahmid, bertahlil, ya, bertakdis, bukan. Ya, fazkuruni azkurkum.
Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Jadi apa saja yang kita bisa lihat itu bisa melahirkan kita mengingat Tuhan. Saya pernah lihat nih, kalau laki-laki sekarang nih lewat wanita cantik, pakaiannya seronok, maka macam-macam yang ada di benak kaum laki-laki atau wanita, laki-laki yang ganteng pakaiannya seronok juga macam-macam. Tapi bisa jadi ada di antara kita itu yang berkata subhanallah, dia melihat objek yang sama, tetapi yang dia puji bukan objeknya, tetapi sang penciptanya gitu. Subhanallah. Ma khalaqtaha batila. Tidak ada yang sia-sia ketika kau menciptakan. Itu namanya fazkuruni antukum. Jadi bisa Allah memberikan sebuah ingatan itu di malain khairin minhu yang lebih bagus. Fashkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, nikmati bitta'ati, dengan karuniaku, dengan cara ketaatan. Wala takfurun, dan janganlah kalian kufur kepadaku. Nah, takfuruni itu aslinya ada yang mutakadim tetapi dibuangnya lil ilmi bihi karena sudah dipahami. Jadi itu nunnya bukan nun jamak ya. Wala takfuruni bin maksiyati, dan janganlah kalian kufur kepadaku dengan melakukan kedurhakaan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu alal akhirati, minta tolonglah untuk urusan akhirat bis-sabri, dengan sabar, ala ta'ati wal bala, ya, sabar terhadap ketaatan dan sabar terhadap musibah. Biasanya orang sabar itu konotasinya itu kamu kena musibah, tetapi mufassir kita menyatakan bisabri ala ta'ati wal bala, sabar di dalam menjalankan ketaatan dan musibah bala. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kita jadi orang yang taat, jadi orang muslim yang taat itu perlu kesabaran. Waktunya ngaji hujan ya, waktunya berjamaah urusan ini urusan itu. Ketika mau melakukan semua peribadatan, keperluannya tidak mencukupi. Nah, ketika kita sabar menghadapi kondisi-kondisi itu namanya as-sabru ya, fit ta'at, sabar dalam menjalankan ketaatan. Jadi jangan bilang gini, biarin dah sekali aja, Allah juga tahu cuma sekali ini aja gitu. Jangan ya. Nah, istainu bisabri ada ta'ati wal bala was-sholati, yang kedua dengan salat. Khassaha bi dzikri, dikhususkan salat itu di dalam penyebutan Al-Qur'an ini. Ya, bisabri was-sholat. Kenapa sholat dikhususkan penyebutannya itu? Litaqarruriha wa azamiha, karena berulang ya, pengulangan kata sholat itu tadi dan besarnya sholat itu. Jadi Bapak, ada orang melihat sholat itu sebuah perintah gitu, maka yang namanya ritual sholat itu dipahami itu sebuah gerakan yang diperintah gitu. Tetapi ketika dia sudah memahami bahwa orang yang sholat itu sehat, orang yang
Salat itu beruntung orang yang salat itu manfaat. Maka dia sudah tidak sama lagi melihat salat. Bagi orang yang sudah mengetahui bahwa salat itu adalah medium, media di mana audiensi manusia yang fisik dengan yang metafisik. Ketika dia melakukan sebuah pertemuan antara dirinya dengan Tuhan yang disebut dengan as-shalah, kalau dia mampu memahaminya dan mampu melaksanakannya, maka sudah tidak sama lagi dengan yang pertama dengan yang kedua. Itu yang besar, yang dimaksudkan bahwa sholat itu besar. Jadi dia tidak besar kalau kacamatanya sholat itu sebuah perintah. Tidak besar. Sholat itu sudah mulai besar kalau dia mengerti bahwa sholat itu ada manfaatnya. Tetapi ketika dia memahamkannya bahwa itu adalah pintu yang bisa menghubungkan dia dengan Tuhan, maka sholat itu bukan urusan kecil. Sehingga Ali Zainal Abidin setiap kali dia berwudu itu mukanya seperti seorang yang mau sakratul maut, sudah kuning-kuningan, sudah pucat pasi. Baru berwudu sudah seperti itu. Pada akhirnya karena berulang dan cukup lama, ada juga yang bertanya, yang berani menanya, kenapa yang dirasakan apa? Maka dia mengatakan, apakah kau tidak tahu bahwa berwudu itu adalah muqaddimah untuk sholat, dan sholat adalah ketika aku berhadapan dengan Tuhan. Nah, baru wudu udah pucat pasi seperti orang yang mau disembelih gitu. Takut, ngeri, saking besarnya zat yang mau dihadapkan. Maka besarnya sholat tidak sama dengan orang yang melihat tadi yang pertama. Jadi besar, kata besar itu tidak objektif tetapi subjektif besar dari yang dimaksud dengan sholat. Kebesaran kita memandang sholat tidak sama. Ya, sejauh mana kita memahamkan sholat itu. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi Allah bersama orang yang sabar, bukan maha orang yang pintar. Innallaha ma'al alim, ya, Allah bersama orang yang pintar bukan, tapi ma'as sabirin, orang-orang yang sabar. Gini maksudnya. Ada orang yang sedang merencanakan, kalau kita lihat teknologi yang ditunjukkan sama Tiongkok ya, Cina itu luar biasa. Ya, AI lah, sesuatu yang di luar nalar manusia. Bahwa nanti kuliah tidak perlu lagi datang ke kampus, tetapi di ruang, di kamar kita masing-masing kita sudah bisa menghadirkan dosen kita. Secara interaktif kita bisa berdialog. Ya. Jadi bukan Zoom. Kalau Zoom itu belum AI, belum kecerdasan manusia yang maksimal. Nah, pada tahapan orang yang semacam itu, Bapak sekalian, kalau dia terhambat oleh kepandaiannya, terpikir itu, maka pada saat dia sudah mencapainya, pada saat itu sebenarnya dia jadi Tuhan kecil. Kekaguman dengan yang dia mampu, kekaguman yang sudah dia gapai,
teknologi yang sudah dia peroleh itu menyebabkan dia menjadi kelas yang berbeda, number one. Berbeda dengan orang yang segala sesuatunya itu dia tidak mengandalkan kepada intelektual, tetapi dia mengandalkan kesabaran. Maknanya apa? Biar Allah saja yang menentukan kita. Jadi konteks keilmuan itu, batasan ikhtiar itu pada hal tertentu, maka dia mengatakan biar Allah yang selanjutnya yang menentukan. Dia sabar, mau cepat, mau sedang, mau lama, dia sabar. Nah, orang yang semacam ini ketika keberhasilannya dia dapat, maka dia tidak menyebabkannya besar, dia tetap kecil. Jadi innallaha ma'as sabirin adalah Allah senang kepada orang-orang yang berhasil melakukan sesuatu tetapi tidak menyebabkan dirinya besar. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Bil'auni dengan pertolongannya. Ya. Subhanallah. Ya. Ini Bapak sekalian, memang kita memahaminya pelan-pelan, tapi kalau dengan pemahaman yang utuh maka benar ya, yang diajarkan dalam Al-Quran. Ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Ya, walakin la tashkurun. Itu sudah tahu bahwa itu hanya sebuah bangunan yang kita diperintahkan untuk. Iya benar memang ya. Jadi yang mesti dipahamkan pada orang-orang yang mau haji dan umroh itu bahwa sosok bangunan itu adalah titik kulminasi arah agar supaya sama, bukannya sebagai objek sembahan, tetapi dia adalah objek perintah. Beda dong, bukan objek sembahan, tetapi dia adalah objek perintah karena sebelumnya tidak menghadap. Jadi perlu ya dipahamkan. Yang kedua, bisa jadi orang berebutan itu bukan Ka'bah yang dikejar-kejar sebenarnya. Yang dikejar-kejar, yang berdesakan itu adalah Hajar Aswad, bukan Ka'bahnya. Karena Ka'bahnya itu kan 4 persegi besar, sangat memungkinkan orang untuk mencium dan merabanya.
Jadi kalau kita lihat Hajar Aswad yang sedemikian rupa dikejar, maka tanamkan kepada mereka itu bagaimana kepatuhannya Sayyidina Umar ya ketika mencium Hajar Aswad. Maka dia mengatakan bahwa Hajar Aswad itu diajak bicara, kau tidak bisa memberi manfaat kepada umat, wala tadurruhu, kau tidak bisa merusak umat. Kalau saja aku tidak melihat kekasihku Muhammad menciummu, aku nggak bakal mencium. Maka dengan proteksi tauhidi yang semacam ini, terbedakan mencium karena mengikuti sumber perintah dengan itu yang dijadikan objek perintah. Nah, ini kualitas orang beribadah itu harus begitu. Nah, ini hikmat tasyrik ya, perlunya memahami sektor. Ala bisikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برا وهذا مرقندي، وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وشعل بن عبد الله باراس، والحبيب عيسى بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن حسن العطاس، والحبيب علي بن حسين العطاس، وشيخ أحمد بن عبد القادر باشر،
وشيخ محمد بن أحمد مشموس وشيخ المعلم محمد شافي هذامي وشيخ عبد الكريم مرزوقي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وهلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الأمور والصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وإننا أسرفنا وعلى الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نوصى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتالي